Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu nih, teman-teman. Saya di sini akan menyampaikan materi lanjutan, yaitu tentang TOEFL structure untuk skill 3 dan skill 33 dan 42. Nah, skill 37. Mulai dari 37. Nah, untuk yang skill pertama yang kita bahas itu tentang penggunaan the correct form of the passive. Berarti kalimat pasif yang benar, penggunaan kalimat pasif yang benar. Di sini kalau kita lihat di polanya, itu biasanya kalimat itu be plus past participle, atau ini biasanya disebut verb 3 biasanya, atau verb 3. Dan biasanya ada tambahan by plus object. Ini opsional. By plus object ini biasanya ada, biasanya enggak. Lanjut, mungkin kita langsung cobain ke contohnya. Di sini kalau kita lihat di kalimat, the boy had never been stung by a bee. Kita bahas dulu kalimat ini. Kalau kita lihat di the boy had never. Nah, kalau kita lihat di ini kan dia to be, habis itu past participle. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa kalimat ini salah? Karena harusnya be ini jadi been, dia ke past partisipannya. Kita ubah si verbnya ini kan be stung ini jadi past participan, jadi berubah jadi been stung. Nah, baru kalimat ini benar, baik. Nah, kita bisa lihat di sini ciri-ciri partisipan itu biasanya ada by. Ciri-ciri kalimat pasif itu ada by plus object, di sini ada by plus object. Contoh yang kedua nih, the suit were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Nah, kalau kita lihat di sini, the suit were, ini ada to-nya, hung in the closet. Nah, di sini contoh di sini dia tidak menggunakan by. Itu optional by ini. Tapi kalau kita baca di sini kan dia baju suitnya digantung. Kalimat pasif kan berarti ya, digantung, were hung in the closet, di closet when they were returned from the cleaners. Baru pulang kumpulan loh kawan, pulang kumpulan tuh mandi. Saya mau dulu ya. Lanjut ke contoh ketiga. Ini kalau kita lihat di sini, money is lending by the credit union to those who want to buy homes. Kalimat ini salah. Kenapa? Karena setelah be, dia binding. Tapi kalau kita lihat di sini, dia harus berupa past participan. Berarti ini harusnya lend, bentuk ketiganya. Kan? Binding. Mungkin saya mau
minta teman-teman menjelaskan kalau saya minta tolong Yesa Argeta bisa open mic. Sorry. Yesa. Iya, Pak, gimana? Boleh dong jelasin kenapa kalimat nomor 4 itu salah sesuai dengan materi kita. Kira-kira. Baru join, Pak. Oh, mungkin saya bantu ya. Iya. Nggak apa-apa. Ciri-ciri kita lagi bahas ciri-ciri kalimat pasif ya. Ciri-cirinya itu ada be, habis itu selanjutnya past participan atau biasanya dia bentuk ketiga. Nah, menurut Yesa tadi kalimat ini pasif enggak? Atau penggunaan pasifnya benar enggak? Bisa kira-kira. Salah ya, Pak? Iya, benar, salah. Tapi salahnya itu bagian mana? Bagian mana yang salah? Kenapa dia salah? Dari verb-nya kah atau apanya? Kalau mungkin ini apa? Kalau di ini dia harus past participan. Kira-kira choose nih. Kalau kita lihat di sini verb-nya kan choose. Choose ini past participan atau apa kira-kira? Bukan. Bukan. Nah, yang pasti sifatnya choose itu verb ketiganya choose itu bentuknya harusnya apa? Bentuk ketiga dari choose kalau ini memang salah. Choose itu salah. Silakan. Bisa. Sebut aja atau sampaikan aja. Maaf, Pak, bisa diulang? Suaranya putus-putus tadi. Oh, iya. Kan ini tadi katamu ini bukan ini ya, bukan pasif. Nah, ya. Ciri-ciri pasif itu kan dia to be ketemu past participle. Ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat be-nya nih di sini. Habis itu ketemu choose. Nah, kira-kira choose itu tadi kan kamu bilang salah. Nah, yang benar itu apa harusnya? Chosen, Pak. Nah, chosen. Terima kasih buat tadi siapa? Azura. Bukan? Iya, Pak. Terima kasih. Jadi, ya saya boleh ini lagi. Jadi yang benar adalah chosen. Paham ya? Kenapa? Iya, Pak. Nah, yang benar adalah chosen. Boleh sekali lagi ya, kira-kira nomor 5. Kenapa dia benar? Karena itu termasuk ada kalimat pasifnya. Betul. Nah, ciri-cirinya apa boleh ditunjukin? Karena udah termasuk ciri-ciri yang tadi, be plus past participle plus by plus apa tadi Pak lupa. Ya, by atau objek. Ada should-nya. No. Ini termasuk subject, ini clause sebenarnya. Topik from bla 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 sampai sampai should ini sebenarnya clause, dia dianggap subjek. Nah, be-nya itu di have been. Habis itu ketemu approve. Bentuk ketiganya dari apa? Approve, biasa. Approve. Jadi kenapa ini bentuk pasif? Karena dia sudah memenuhi ciri-ciri. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang
join ciri-ciri kalimat pasif. Mungkin gitu ya, Yesa ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk itunya. Lanjut, mungkin saya boleh minta Indah Hairunisa, boleh open mic. Iya, Kak. Boleh bahas kalimat satu. Kira-kira kalimat satu itu benar atau tidak? Kalau tidak, alasannya kenapa? Kalau benar, alasannya kenapa? Menurut saya ini kalimatnya bukan kalimat pasif Ya. karena verbnya bukan verb 3. Verbnya yang mana? Yang nomor 1 ya, Kak. Ya, Verbnya yang playing over. Playing. Seharusnya dia apa kira-kira? Has been played ditambah ed. Oke. Terima kasih. Boleh deh satu lagi, nomor 2. Kalau menurut saya yang nomor 2 udah termasuk passive voice karena verbnya itu yang increase itu udah verb 3. Oke, terima kasih. Increase-nya dapat 3 dan dia ketemunya langsung di ya. Iya. Terima kasih ya Indah. Iya, Kak, sama-sama. Ini sekali lagi mungkin saya recap lagi dikit karena tadi kayaknya barusan banyak join. Jadi kita di sini membahas kalimat pasif. Ciri-cirinya itu kalimat pasif itu ada be plus past participan. Sini salah satu contohnya di sini misal the shoot berhang. Di sini pas be-nya di situ hang. Ini kalimat past partisipannya atau di sini di case di sini dia verb 3-nya. Nah, kalau kita lihat di nomor 4 kenapa dia bukan kalimat dia kalimat pasif tapi grammarnya salah. Kenapa? Karena dia pakai choose di sini. Choose bukan kalimat bukan termasuk past participan. Yang benar adalah chosen. Oke. Untuk materi itu lanjut ke mengenali kalimat aktif atau pasif. Nah, di sini kalau materi ini mungkin lebih ke bukan ke susunan grammarnya mungkin ya, tapi lebih bisa kita cek dari artinya. Di sini misal ada contoh, we mailed the package at the post office. We mailed berarti kan kami mengirim. Di sini kami mengirim paket. Ini berarti kalau kita lihat kalimat ini adalah kalimat aktif. Sedangkan kalau yang di bawah, the letter was mailed by. Nah, ini mungkin tadi materi kita sebelumnya, kita bisa mengidentifikasi di sini kalimat ini adalah kalimat pasif karena dia ada ketemu be. Habis itu ini bentuk ketiga, mail. Habis itu ada by, by plus objek di sini kalau kita lihat kalimat di materi sebelumnya by plus objek. Jadi kalimat yang kedua ini merupakan kalimat pasif. Nah, by as ini juga bisa dihilangkan. Nggak mesti harus ada by as, dia tetap sifat kalimat ini kalimat pasif. The letter was mailed today before noon. Nah, di sini walaupun tidak ada by as-nya, tapi kalimat ini tetap memenuhi kalimat pasif. Karena dia ada be, habis itu ada verb 3 atau past participle. Nah, kalau kalimat yang terakhir ini salah,
Apa? The letter mailed ini tujuan kalimat ini mau dipasifkan, tapi dia langsung mailed. Nah, yang benar sebenarnya yang di atas. Jadi dia harus kasih to be. Dia kurangnya adalah si be-nya di sini. Nah, kita langsung ke exercise saja. Di sini kalau kita lihat di nomor 1, the car parked in a non-parking zone. Di sini kalimat ini ditandai salah. Mobil tersebut diparkir. Sebenarnya kan kalimat ini pasif. Tapi salah, kenapa? Karena sama kayak kalimat tadi, dia nggak ada to be-nya setelah si verb-nya. Di sini verb-nya udah benar, dia park, dia verb 3-nya, tapi dia kurang to be-nya. Kalau kita lihat lanjut ke nomor 2, the physics exam began just a minute ago. Ini kalau kita baca ini ujian fisika akan mulai setelah mulai just a minute ago, beberapa menit yang lalu. Berarti kan ini kalimatnya aktif ya, begin. Jadi tidak kita kalimat langsung aja subjek verb, habis itu objek. Kita lihat subjek, the physics exam-nya begin, itu objek dan keterangannya. Just be ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Everything to organize the picnic has already done. Nah, di sini kenapa salah? Everything organized the picnic has already. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa dia salah? Kalimat ini kan kalimat pasif. The everything to organize the picnic itu telah selesai. Harusnya yang benar adalah everything to organize the picnic has already been done. Telah diselesaikan. Ini lagi-lagi bentuk pasif. Lanjut ke nomor 4, boleh. Mungkin saya boleh minta boleh Flora Rosdiana, boleh open mic. Kira-kira nomor 4 itu boleh dibahas. Dia benar, kenapa kira-kira? Flora? Silakan Flora. Karena kalau enggak gini aja, ini bentuk pasif atau aktif dulu? aktif, Pak. Aktif. Nah, berarti ciri-ciri aktif dia subjek, predikat, objek gitu ya, benar. Makanya kalimat itu dia sudah benar. Ya. Oke. Kalau nomor 5? Karena verbnya juga bentuk ketiga. Gimana? Verbnya enggak dalam bentuk ketiga. Dalam harusnya gimana? Kira-kira. Bentar, Kak. Ya, silakan. Harusnya di send itu bentuknya harus bentuk ketiga. Gimana? Harusnya kata send itu harus bentuk ketiga. Send itu bentuk ketiganya apa?
bentuk ketiga send harusnya itu seperti apa? Kalau memang send itu bukan bentuk ketiga. Gimana, Kak? Nah, menurutmu kan send itu belum bentuk ketiga ya? Iya. Nah, yang benar itu gimana harusnya? Kalimat ini? Bukan ya? Ini udah bentuk ketiga sih. Nah, sudah bentuk ketiga. Terus, kenapa dia masih salah kalimat ini? Ini mirip sebenarnya dengan nomor 3. Kalau tadi penjelasan saya terdengar. Kalau nomor 3, dia sebenarnya bukan tidak dalam bentuk 3, tapi dia kurang bin. Jadi everything thing to organize picnic has already done. Nah, Harusnya kalimatnya gini, Kak. The page containing the necessary samples has been just sent. Has Been sent. has just been sent. Ya. Bukannya has just been sent, yang lebih tepat has just been sent, karena ini masih masuk ke dalam. Bukannya been itu pasangan dari has ya, Kak? Apa? Bukannya seharusnya been sesudah has. Kan been itu pasangannya dari has. Oh, gitu. Jadi harusnya has been. Has been just sent. Tapi kalau menurut saya agak aneh sih ketika dia Tapi has been just sent gitu. Lucu nggak sih? Aneh nggak sih? Mungkin kalau teman-teman yang lain Just-nya mungkin dihilangin. has been sent. Has been sent. Oke, kalau has been sent mungkin kayaknya kedengarannya udah pas gitu ya. Iya, nggak perlu just nanti. Nah, berarti just itu juga lebih baik dihilangkan ya menurut. Iya. Oke. Terima kasih untuk Flora atas Terima kasih kembali, Kak. mungkin boleh sekali lagi satu orang lagi untuk materi ini. Delia, boleh open mic, Delia? Iya, Kak. Boleh dibahas nomor 1. Kira-kira kalimat ini kalimat apa? Aktif atau pasif? Dan apakah sudah betul grammarnya, strukturnya? Silakan. Kalimat aktif bukannya, Pak? Kenapa kalimat aktif? Soalnya dia nggak sesuai form yang kalimat pasifnya. Oh, gitu. Oke. Jadi benar ini kalimat aktif karena dia di sini will plan kan. Will plan gini aja, dia nggak ada untuk kalimat pasifnya. Yang biasanya dia ada to be, habis itu baru ketemu verbnya. Verbnya juga harusnya verb 3, di sini juga verb 1. Oke, nomor 2 kira-kira pasif atau aktif? Adelia? Pasif bukan, Pak? Tapi kayaknya ada yang kurang gitu deh, kayaknya. Kira-kira apa yang kurang? Sebelum verb 3-nya itu nggak ada to be-nya. Sebelum verb 3 nggak ada to be-nya. Verb 3-nya yang mana? Verb yang 3 yang dimaksud yang turned tuh. yang turn. Jadi the coffee. Oh,
Jadi harusnya dia seperti apa? Kira-kira. The coffee was, atau gimana kira-kira? Iya, mungkin harusnya the coffee was turned bitter when it left on the stove for so long. Kalau diartikan kopi ini berubah jadi pahit, bitter atau pahit. Kalau kita artikan kopi ini berubah jadi bitter pahit. Itu kalau kayaknya aktif deh jadinya. Karena biasanya kalimat pasif itu kan di gitu. Oh iya, Ding. Iya, kayaknya aktif. Aktif, berarti dia benar atau salah? Kalimatnya. Udah benar atau salah kalimat ini? Kalau dia aktif. Adelia? Udah benar ya, Pak? Udah benar, berarti tidak perlu tambahan was atau to be lagi ya di tone-nya. Oke, terima kasih Adelia. Mungkin saya lanjut aja karena ini agak banyak materinya. Lanjut ke skill 39. Di sini skill mungkin kayak saya rekap dikit lah biar ini. Di sini 38 tadi kita membahas kalimat pasif, kalimat aktif. Kalimat pasif itu kalimat aktif berarti dia ya langsung subjek, predikat, objek biasa. Pasif dia subjek, ada to be-nya. Di situ verb 3 atau past participle. Dan biasanya dia ada by dan by plus objek. Bisa juga dia tidak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, penggunaan use the correct singular and plural nouns. Ini mudah saja. Mungkin ini bisa dihafal ciri-cirinya. Dia biasanya singular itu penggunaannya ada each, every, single, once, one, and a. Kalau dia plural atau multiple dia biasanya kata bendanya itu plural atau banyak, biasanya penggunaannya both, two, many, several, atau various. Mungkin kita langsung ke contoh kalimat. Nomor 1, atau mungkin ya nomor 1, the automotive shop stock many parts for the various type of Hondas. Nah, kalau kita lihat kalimat di sini ada many. Many itu kalau kita cek lagi dia termasuk verb, nouns. Kenapa dia kalimat ini salah? Karena dia menggunakan many, dia plural, tapi partnya ini cuma satu. Di sini dia menunjukkan cuma part. Harusnya dia ditambah s karena dia plural atau multiple. Jadi banyak sebenarnya. Dia menunjukkan si partnya, komponennya atau partnya ini harusnya bentuknya jamak. Jadi parts. Nah, kalau nomor 2, every receipt must be removed from the cashier's drawer and tail. Di sini udah every. Kalau kita lihat lagi, every itu singular. Jadi sebelahnya, receipt-nya nggak perlu kan jadiin jamak, jadi langsung aja receipt. Lanjut ke kalimat ketiga di sini. The cell card demonstrate various additional way that the machine could be used. Kalau kita lihat di sini, kenapa dia salah? Dia various. Kalau kita lihat tadi di sini, various itu
plural berarti additional way-nya yang apa namanya sebagai objeknya itu harus jadi jamak, jadi additional ways, bukan additional way, karena yang ini jadi satu objek, jadi yang di ways yang ditambah s di ways-nya, bukan additional-nya ini, karena additional cuman keterangannya tambah cara additional ways. Nah, ini gampang aja. Nomor 4 boleh. Saya minta tolong Azura boleh open mic. Iya, Pak. Nomor Boleh bahas nomor 4. Nomor 4 itu dia salah karena kan penggunaan pada boot. Boot itu kan dia bentuk jamak, Pak. Seharusnya fish-nya itu ditambahi s karena lebih dari satu. Oke, karena dia boot ya. Dia boot, kalau kita cek lagi di sini plural. Makanya ini harusnya s. Kalau nomor 5? Nomor 5, bentar ya, Pak. Ini. Nomor 5 itu salah, karena kan yang each itu dia bentuknya singular. Seharusnya yang day itu S-nya dihilangin. Gitu, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini each-nya ya, each-nya itu termasuk for singular. Jadi base-nya harus dihilangin. Terima kasih, Zura. Satu lagi. Asri Handayani, boleh open mic. Iya, Kak. Silakan, kira-kira kalimat nomor 1 itu betul atau salah? Kalau salah, kenapa? Kalau betul, kenapa? Oh iya. Silakan. Untuk yang nomor 1 itu kalimatnya itu, ini menurut saya ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Saya masih bingung. Itu kalimatnya salah kayak gitu. Tapi nggak tahu alasannya. Mungkin saya bantu ya. Kita kan tadi ini, berarti kita cari si each every single one, atau ininya kita cari kalau di kalimat ini will be nih, a nice way to spend a vacation 1 days. One days itu one itu harusnya singular, tapi di sini dia kasih s, jadi dia salah karena dia tambah s, dia harusnya singular, dia nggak jamak kayak gini. Ya. Iya, Kak, paham. Boleh sekali lagi nomor 2, kira-kira kenapa betul atau Nomor 2 itu kayaknya betul, Kak, karena dia kan di sananya tadi apa ya? Karena nggak ada S-nya mungkin ya. Aduh, Kak, sumpah belum paham, Kak. Kalau betulnya itu belum paham, tapi kalau yang salah tadi paham. Cuman kalau yang nomor 2 ini menurut Asri itu benar kalimatnya karena apa ya? Kurang tahu sih alasannya. mungkin kita bahas sama-sama ya. The manager was surprised that not a single name. Saat kita ketemu lagi a single, berarti dia udah benar. Ya, apa namanya? Kalau cek di sini dia kan a itu termasuk singular. Nah, dia benar kalimatnya karena dia di sini single. Ini sudah benar, single worker. Jadi dia nggak perlu workers-nya, nggak perlu s, dia sudah benar. Oke, lanjutin ya ke skill 40 di sini.
distinguish countable and uncountable nouns. Ini mirip juga dengan materi sebelumnya. Di sini dia fokus pada penggunaan countable yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Untuk yang bisa dihitung, dia biasanya menggunakan many, number, few, atau fewer. Kalau yang nggak bisa dihitung, itu much, amount, little, atau less. Dia bisa nouns-nya yang nggak bisa dihitung, objeknya. Contohnya di sini, he has seen much foreign film. Atau di sini dia menggunakan much foreign film karena foreign film ini dianggap dia tidak bisa hitung. He didn't have many fun. Fun itu much much itu he has seen much ini sebenarnya harusnya many foreign film karena foreign film itu bisa dihitung. Ini kalimatnya salah, ini kayaknya kenapa dia kasih bintang karena kalimat dia salah menggunakan kalimat kedua. He didn't have many fun at the movie. Fun ini kan nggak bisa dihitung, nggak bisa di count, dia termasuk quantity, makanya dia harusnya bukan many tapi much. Harusnya kalimatnya benar, he didn't have much fun at the movie. Oke, kita langsung ke exercise ya. He received little notice that the bill would have to be paid in full. Nah, ini kita bisa lihat di sini dia menggunakan little, berarti nouns dia uncountable, tidak bisa dihitung karena di kalimat di nouns-nya ini notice, pemberitahuan. Pemberitahuan itu kan termasuk yang tidak bisa dihitung, makanya dia menggunakan little. Nah, kalau kalimat nomor 2, the police had few opportunities to catch the thief who had committed a large amount of crimes. Nah, ini di sini oke, kita bahas. Nah, di sini dia menggunakan few opportunities. Kalau kita ini few itu dia countable. Opportunities itu bisa one opportunity, two opportunities, dia jadi ini sebenarnya sudah benar karena opportunities itu masuk yang bisa dihitung. One opportunity, two opportunity to catch the thief who had committed. Nah, kalau kenapa dia di sini kalimatnya salah? Kenapa? Karena dia pakai amount. Nah, amount itu sebenarnya harusnya countable, sedangkan di sini dia menggunakan crimes. Crimes itu bisa kita hitung. Crimes kan bisa di count, crime one crime, two crimes, dia bisa hitung. Makanya ini salah karena dia menggunakan amount. Yang benar dia harusnya number of crimes. Dia harus pakainya countable noun, ya. Harusnya bukan amount tapi number of crimes. Lanjut ke kalimat 3, you will have fewer problem with your income tax if you get professional help. Nah, ini kalimatnya benar karena dia menggunakan fewer. Fewer itu countable. Nah, sebelahnya dia kalimatnya udah problems. Mungkin teman-teman agak notice ya. Ciri salah satu ciri dia countable atau enggak, dia biasanya bisa dijamakan kayak gini. Opportunities, problems, notice kan enggak, notices kan aneh.
Makanya dia notice ini termasuk yang countable. Kita bisa lihat di sini ciri-cirinya yang tipe yang countable itu problems dia ini, jadi dia bisa bentuk jamak you will have your problems. Benar udah fewer problems with your, makanya kalimat ini tuh mungkin saya minta tolong sekali lagi untuk teman-teman. Inayah Siti Fatimah boleh open mic, bisa open mic. Ya. Boleh bahas kenapa kalimat nomor 4 itu kalimatnya benar sesuai dengan materi kita. Dia termasuk countable atau uncountable. Silakan. Belum paham. Nah, mungkin saya bantu kan ya. Di sini many number few. Kalau kita lihat di sini, hapusnya ada di many. Ya, kita lihat lagi many itu apa? Termasuk countable. Jadi iya, berarti bisa dihitung. Berarti di sini employees-nya udah benar karena tadi kalau di notice countable itu biasanya berakhiran is gitu. S atau is gitu. Dia bentuk jamak. Jadi kalau kita lihat di sini many, dia ketemunya employees. Nah, dia employee-nya itu bisa dihitung. Paham ya? Ya. Kalau nomor 5, kira-kira kenapa dia salah? Kalimatnya ini, nomor 5 kalimatnya salah. Kenapa? Kira-kira? Karena much mungkin. Ya, much. Much dia ketemunya coins. Kenapa salah? Kalau di sini, much itu masuk ke Uncountable. dia masuknya ke nomor 2 yang countable. Nah, countable itu harusnya tidak usah dikasih. Di sini kan kita lihat nih coins-nya ini harusnya dia countable, tapi much-nya itu ciri-ciri uncountable. Jadi yang benar harusnya dia pakai many coins, bukan much coin. Oke, paham ya? Ya. Bedanya. Oke. Mungkin satu lagi. Boleh deh Yesa lagi. Boleh open mic Yesa. Iya, Pak. Boleh bahas nomor 1. Kira-kira kalimatnya sudah benar atau masih salah? Silakan. Yesa. Halo Yesa, silakan. Saya hilang. Mic-nya belum dihidupkan, Yesa. Iya, Pak. Nomor 1. Benar-benar. Benar. Kenapa? Karena ada itu yang uncountable itu bukan sih? Uncountable. Ininya Terus penggunaannya apa? karena
Terus karena dia nggak bisa dihitung. Nah, jadi di sini less ya. Less itu termasuk uncountable. Uncountable di sini pasangannya trouble. Trouble itu nggak perlu ditambah apa S karena dia trouble itu nggak bisa dihitung ya. Oke, boleh satu lagi nomor 2 kira-kira betul atau salah? Yesa, silakan. Nah, silakan, Yesa. Untuk teman-teman yang lain, Salah, Pak. salah kenapa? Karena ada match-nya. Match-nya. Iya. Match. Nah, di sini padahal dia new items ya. Harusnya dia yang pakai countable, yang many gitu ya. Oke, terima kasih untuk bisa. Untuk teman-teman, saya form absen saya taruh di chat ya, silakan diisi yang belum absen. Saya kasih waktu. Absen, lanjut ke materi 41. Nice, irregular plural of nouns. Sini ini mirip. Ini udah. Ciri-cirinya dia kalau full tense man, woman. Dear di sini dia nggak berubah. Kalau di ini biasanya mungkin bisa dihafal aja. Biasanya bentuknya nggak put, fit, tut, ti. Kalau dia satu tut, kalau dia plural ti jadinya goes, is tadi. Sip dia ini nggak perlu berubah. Ini mungkin langsung bahas aja. Parent is needed to around that expression. Nah, kalau di sini kalimatnya kalau kita lihat kalimatnya sudah salah. Kenapa? Karena dia di sini parentis ini di sini dia bentuknya plural. Harusnya dia bukan is tapi are. Sini ada nggak parentis? Ada. Dia parents. Nomor 2, he wants to go on a fishing trip this weekend because he has that the fish are running. Di sini sudah benar kan kalimatnya? Karena ini dia ada fish. He want to go on the fishing trip. This weekend because he heard that the fish are running. The fish. Nah, di sini the fish are running. Di sini fish itu kalau kita lihat sebenarnya dia termasuk yang tidak berubah. Fish nih, fish. Fish. Walaupun dia bentuknya are, dia sudah benar karena fish-nya, the fish-nya tidak perlu berubah. Sama dia singular atau pluralnya berubah. Tidak berubah ini lebih ke hafal sih. Kalau dia analisis berarti dia pakai scientific analisis. Is jadi is, exist, says, says. Ketiga, the syllabi for the course is included in the
packet of material. Sini juga course. Sini salah, kenapa? Karena the courses. Itu harusnya bukan is tapi are, karena course. Ini dia cuma ditambahin apa kata awalnya kan kata asalnya itu course, tambahin s, harusnya ini are. Oke, nomor 4. Mungkin sekali lagi. Boleh Azura. Open mic. Nomor 4. Kenapa dia kalimatnya salah? Azura khairun biza. Azura bisa open mic? Ya gimana ya? Ya gimana, Kak? Nomor 4. Kira-kira kenapa kalimatnya benar? Salah, kenapa? Boleh dibahas? Bentar ya, Kak, saya pahami dulu. Karena dia memakai is ya, Kak. Makanya salah. Yang mana? Karena dia memakai is. Nomor 4. Nomor 4. Mana? Nomor 4. Sorry. Jujur kurang paham, Kak, yang bagian tentang irregular ini, Kak. Mungkin saya bantu ya. Di sini kan kita bahas bareng-bareng. Di sini dia menggunakan were. Tapi di belakangnya cuman 2 days. The diagnosis today ini berarti dia cuman singular sebenarnya. Nah, di sini dia pakai were, itu udah salah. Dia harusnya pakai was yang singularnya. Paham nggak? Iya, paham, Kak. Oke, boleh sekali lagi nomor 5. Nomor 5 itu iya benar, karena kan dia memakai is. The crisis is not going to be resolved when some of the patient is relieved. Itu udah benar, Kak. Oke, karena dia di sini kita lihat is-nya, ya the crisis, dia ini singular. Kalau di sini kalau dia plural-nya dia itu krisis tadi. Nih, krisis, dia harus dikasih is. Kalau dia plural. Nah, di sini juga ada is lagi. The pressure-nya juga dia bentuknya singular. Hanya dia ada benar pakai is. Oke, terima kasih. Lanjut. Terakhir, distinguish the person from the thing. Common to confuse a person with a thing in written expression. Di sini mungkin kita langsung ke kalimat contohnya aja. In the evening, he relaxed in the front of the fire and read long with. In the evening, he relaxed in the front of the fire and read of long poets. Di sini poets itu syair ya. Read long poets. Poem ya bentuk ini. Nah, di sini kalau kita lihat in the evening he relaxed in front of fire and read. Kalimat ini ya harusnya bukan
poets, tapi sorry, Azura mau saya mute dulu ya. Maaf ya Kak, lupa tadi. Ya, nggak apa-apa. Dia ini long harusnya. Poem. Bukan poem. Isi. Service in a restaurant. Nomor 42 ini saya juga saya skip aja. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya dari materi itu, ada yang perlu diulang atau gimana? Materi mana yang perlu diulang? Silakan. Saya recap lagi. Absen udah ya? Udah diisi ya? Udah Kak. Udah, Kak. Mungkin saya recap aja udah jam segini. Kalau tanya, tadi kalau kita bahas pasif, materi pertama itu pasif. Kalimat pasif. Kalimat pasif itu biasanya ciri-cirinya be ketemu past partisipan. Dan biasanya dia setelah past participle-nya dia ada by plus object. Contohnya di sini. Yang saya cari yang by deh. Topic for your research paper should have been proof. Nah, di sini been proof di ketemu ininya apa pas partisipannya. Di situ dia ketemu by. Nah, di sini by ini bisa dia opsional aja, dia nggak mesti perlu ada by di sini. Atau lainnya nih di sini. This should were hung. Were hung nih, be-nya habis itu ketemu untuk ketiganya hung. Di sini nggak perlu ada by. Nggak masalah. Jadi di sini sudah merupakan kalimat. Nah, di sini bagaimana membedakan kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalimat aktif itu biasanya langsung aja. Subjek, predikat, langsung objek dan keterangannya. Nah, kalau pasif itu dia nih, sekali lagi kita lihat dia ketemu be-nya dulu sebelum. Di situ dia ketemu pas partisipannya, atau di sini dia verb ketiga. Dan dia biasanya ketemu by pas. Jadi the letter, surat itu dikirim. Biasanya kalau kita artikan dia pasif pakai di. Nah, lanjut ke use singular atau plural. Di sini singular nouns itu dia biasanya enggak. Singular nouns itu satu dia biasanya. Dia biasanya menggunakannya each, every, atau single, one atau all. Plural itu pakai both, two, many, atau various. Contoh kalimatnya di sini every. Every ini kalau kita lihat dia singular, makanya di sini receipt. Nggak perlu tambah s, jadi nouns-nya pasti singular.
Mungkin kalau kita lihat di kalimat yang ketiga, the self-calc demonstrate various additional ways. Di sini salah, kenapa? Karena dia pakai various. Various itu plural. Nah, sedangkan objeknya ini singular, makanya dia objeknya harus dibuat plural. Makanya yang benar adalah various additional ways, ya, ditambah s di salahnya. Lanjut ke distinguishable di sini. Countable atau uncountable nouns. Nah, di sini biasanya ciri-ciri countable itu dia, kalau kita lihat di sini juga, dia bisa pakai S. Opportunities, problems, crimes. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia fewer problems. Nah, di sini fewer itu countable. Nah, kalau kita lihat di sini little notice, dia nggak ada S-nya. Setelah penggunaan little, dia nggak ada. Karena little itu uncountable. Jadi dia tidak bisa dihitung, makanya dia menggunakan little. Dan kalimat terakhir, materi terakhir di sini, irregular plural nouns. Di sini perubahan si nouns-nya ketika dia berubah jadi plural. Yang ini mungkin bisa dihafal aja sih ini mungkin ya, karena tidak ada ciri-cirinya, tapi mungkin ada contoh-contohnya, misal kayak man dia pakai a, ini pakai e, man. Child, children, dia biasanya ditambah an, ox atau oxygen, atau dia sama, dia nggak berubah, deer, fish. Di sini kalau dia analisis, ya biasanya yang is dia diubah jadinya es, analisis, atau dia diakhiri dengan al, bacterium, bakteria, datum, data. Nah, di sini mungkin contoh aja, di sini ada krisis. Kalimatnya sudah benar karena krisis di sini bentuknya masih krisis, dia singular, karena kalau dia plural dia harusnya krisis. Nah, makanya di sini dia udah benar. Mungkin sekian. Ada yang mau ditanya? Sekali lagi saya kasih kesempatan. Tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Mungkin dari saya cukup, Kak. Oh, oke. Cukup ya. Terima kasih teman-teman untuk telah mengikuti kelas ini. Jangan lupa absennya tadi udah diisi ya. Oke, saya tutup aja kelas hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.